Oke, nama saya Yuli Salim. Saya dari cabang Propnex Platinum. Saya sudah 2017 ya, dari 2017 saya di Propnex. Jadi sekitar 8 tahun berjalan. Sebelumnya sih sudah pernah dapat juga. Waktu itu di PIC 2024 itu saya top lister tapi yang nomor 2. Oke, jadi feel saya mendapatkan award top lister pasti proud of myself ya. Jadi bangga saya bisa menjadi number 1 di mid-year kemarin untuk top lister. Jadi top lister itu adalah saya punya listing yang terbanyak di seluruh Propnex. Dari segi kuantitas ya, strateginya ya kita pertama harus keliling ya. Dapetin listing itu caranya macam-macam. Pertama harus keliling, melisting dari bannernya owner, kita telepon, terus kita bantu pasarkan. Kemudian dari relasi, kemudian juga dari sosial media dan dari banner yang sudah kita pasang di lokasi. Kepercayaan dari owner, kita harus kerjakan semua listing yang kita listing ya. Jadi nggak boleh pilih-pilih ya, meskipun kita ada prioritas tapi tetap semuanya harus dikerjakan. Jadi owner itu akan percaya dengan kita kalau kelihatan kerjanya kita. Contoh paling gampang, kalau kita sering bawa klien, nah itu pasti owner pasti lebih percaya dengan kita. Jadi akhirnya juga lebih open ke kita, seperti itu. Susah sih, jadi kita ajak orang viewing aja susah, apalagi mendapatkan kepercayaan. Jadi tapi kalau kita mikir susah terus ya nggak akan jalan ya. Ya kita harus terus mencoba dan mencoba, seperti itu. Oke, jadi listing sih naik turun, cuman yang sekarang ini sekitar 900-an ya. Sempat di 1000, tapi ya pasti ada turunnya, pasti ada naiknya juga nantinya. Saya punya habit ya, saya anggap habit karena sudah saya lakukan setiap hari, kecuali mungkin hari libur agak nyantai. Jadi setiap hari itu saya ada agenda. Jadi selain setiap hari ada agenda, setiap minggu saya juga punya agenda, dimana ada hari-hari tertentu saya itu keliling cari listing, hari-hari tertentu saya itu ketemu klien, hari-hari tertentu saya survei ke lokasi. Tapi untuk yang saya lakukan setiap hari adalah memanage listing saya untuk saya promosikan di sosmed, di portal, di Propnex Plus dan semuanya. Jadi tetap itu saya harus lakukan terus. Itu yang saya lakukan. Nata listing itu sebetulnya saya pakai aplikasi loh yang ada di Google Play Store. Jadi kalau boleh spill, aplikasinya namanya Google Keep sih, atau Keep Notes. Di situ ada fitur-fitur yang membantu saya untuk menata listing saya supaya saya ini bisa paling enggak 80% lah saya hafal. Kalau saya hafal 100%, saya rasa tidak mungkin juga. Paling enggak 80% saya hafal listingan saya. Dengan Google Keep itu membantu saya untuk menata, mempromosikan, dan segala hal tentang listingan saya. Mess up itu pasti, hampir every day, hampir every week. Karena kita kerjaannya ini kan juga penuh flexibility, tapi flexibility-nya juga apa ya, untuk kita juga. Jadi kita punya habit, kalau misalnya ternyata ada sesuatu hal yang lebih penting, prioritize-nya, ya kita harus mendulukan yang lebih prioritas itu tadi. Dalam arti waktunya hari ini sebetulnya saya cari listing, tapi nggak bisa karena ada prioritas yang lebih penting lain. Ya saya harus melakukan itu dulu. Mungkin ini akan saya geser di hari yang lain atau bahkan next week. Pasti pernah, ini semua agent properti pasti juga pernah mengalami. Tapi ini di luar listing sih menurut saya ya. Pastinya di transaksi. Ya pertama ya mungkin yang buat down itu kalau kita di bypass sama klien sendiri. Di bypass agent mungkin biasa, di bypass klien sendiri ini yang menurut saya lebih membuat saya down ya. Itu rasa down ya mungkin 1-2 hari saya taruh kerjaan, saya coba happy-happy, entah pergi sama keluarga, entah nonton bioskop or main game atau apapun, sampai di titik saya merasa cukup, saya harus bangkit lagi, seperti itu. Oke, mungkin
Kalau boleh saya spill, mungkin pertama-tama saya mencarinya seperti itu ya, tapi begitu sudah berjalan dengan sebegitu banyaknya listing, otomatis banner saya juga banyak dan database saya juga sudah besar. Sekarang ini listing yang mendatangi saya sendiri. Jadi di mingguan saya, di agenda mingguan saya itu kan selalu harus ada 1 hari cari listing. Ini kadang sering terlewati karena sudah ada listing yang masuk dengan sendirinya. Yul, tolong ya titip pasarkan. Yul, ini ada saudara saya mau jual rumah. Yul, ini aku ada listingan baru, tolong pasarkan. Itu datang sendiri akhirnya. Saya mencari listing segitu banyak itu mungkin setahun aja ya. Setelah lewat setahun, hal itu bisa terjadi kok. Nama Propnex juga pasti terbantu karena orang kalau menitipkan rumahnya atau asetnya itu juga melihat brand ya, kalau menurut saya ya. Karena waktu itu sempat di komunitas saya jalan pagi itu dia bertanya, kamu agent mana? Agent Propnex C. Oh ya wis, Propnex aku mau. Aku cuman maunya ini sama ini. Kalau yang lain aku enggak mau. Nah itu. Oke, jadi mungkin kalau kita ngomongin sekarang kan listing ya. Itu yang unik ya, pertama kali saya melisting sih. Pertama-tama itu pasti banyak penolakan. Pertama-tama saya merasa gimana ya caranya supaya nggak ditolak. Nah itu terus kemudian saya ini orangnya pokoknya ya jalan dulu. Nanti ada masalah urusan belakang wis. Itu. Jadi waktu itu ada orang yang tidak mau titipkan listingannya ke agent, tapi karena saya ini waktu itu fresh agent, jadi semangatnya masih baru. Saya langsung tanya, kenapa Bu? Apakah tidak mau beri saya komisi? Saya bisa cari komisi saya sendiri kok Bu. Ibu minta net berapa? Itu. Tapi dia tetap ngeyel, tidak mau dan tidak mau. Tapi ya saya tetap berusaha supaya saya bisa melisting barang tersebut karena menurut saya barang tersebut worth it. Akhirnya saya tetap pasarkan dan waktu itu langsung saya bawain klien. Baru ibunya, ya sudah Julius, kamu bisa pasarkan rumah saya, seperti itu. Kalau saya sekarang mungkin saya mikir lagi, ngapain dulu saya melakukan itu ya, sebegitu semangatnya untuk melisting, padahal ya belum tentu closing juga di listingan tersebut. Tapi sekali lagi kan cerita unik ya, itu salah satu cerita unik dari saya. Personal branding. Jadi selain branding dari Propnex, personal branding juga sangat penting. Karena selain orang melihat brand, itu yang dilihat itu adalah diri saya sendiri. Jadi ada juga yang ngomong ke saya nggak peduli kamu brand apa, yang penting aku kenal Julius, itu broker saya, yang kepercayaan saya. Nah, yaitu memang dari cara kita menghandle klien, dari cara kita ini menyelesaikan masalahnya dia, membantu memberikan solusi, servis kita seperti apa, itu yang paling penting. Akhirnya klien itu bisa percaya dengan kita. Itu dari awal Bapak join jadi agent udah tahu atau tahunya setelah ikutan training? Saya orangnya kalau disuruh trading, sorry, memang agak ngantuk orangnya saya ini. Cuman saya lebih ke lapangan langsung sih. Jadi apa yang terjadi di lapangan itu yang saya pelajarin. Dan saya orangnya tipe yang otodidak. Jadi memang ada yang leader saya yang membina saya itu pasti. Yang untuk saya tanya-tanyain, untuk bantu saya dan sebagainya. Cuman kembali lagi, saya orangnya ini jalan aja dulu. Di tengah jalan saya ada ini ada itu, nanti baru saya bisa belajar di situ. Sebetulnya target dan tujuan utama itu lebih ke arah hasil akhir ya, dimana listing diolah, viewing, nego, dealing, dan tujuan kita yang terakhir adalah dealing. Otomatis target utama saya selain menjadi top lister ya, saya paling enggak menjadi top producer minimal 10 besar itu. Oke, saya mau menyampaikan betapa pentingnya listing, karena kalau kamu start menjadi
new agent, perbanyaklah dulu barangmu. Karena kita ini seperti supermarket. Bila orang melihat supermarket kita itu kosong, barangnya jarang-jarang, klien juga akan malas beli di kita. Tapi kalau kita itu punya lengkap, saya punya ini, saya punya itu, semua saya punya, klien itu juga senang belanja di supermarket kita. Dari situ nanti baru semuanya akan mengikutin. Viewing, negosiasi, dealing itu akan mengikutin semua. Itu dari saya.